Mission Lovers, apa kabar? Di tanggal 6 Oktober ini kita bakal mendengarkan kisah mengenai Santo Matius. Mission Lovers, duduk yang tenang dan dengar dengan baik ya. Mari kita simak. Mission Lover pasti tahu dong siapa Matius. Yaps, Matius merupakan salah seorang rasul dari ke-12 murid Yesus. Oh iya, Mission Lovers, pada tahu nggak Matius berasal dari mana? Matius berasal dari Kapernaum. Dia adalah seorang penagih pajak yang kemudian dipanggil oleh Yesus dan namanya diubah menjadi Matius, yang artinya pemberian Allah. Namun, beberapa orang mengira bahwa Yesus mengubah namanya sebagai bentuk khas waktu untuk menunjukkan perubahan hidup, seperti Simon menjadi Andreas dan Saulus menjadi Paulus. Menurut Mission Lovers nih, bagaimana sih terjadinya panggilan seorang Matius? Nah, sederhana saja Mission Lovers. Nah, saat itu Yesus lewat di dekat tempat di mana Matius bekerja dan hanya mengatakan satu kalimat kepada Matius. Kepadanya dikatakan, "Ikutlah aku." Lalu setelah mendengarkan itu, Matius bangun dan mengikutinya. Karena sukacitanya, segera dia mengadakan perjamuan di mana dia mengundang selain Yesus dan sejumlah besar pemungut cukai dan pendosa publik lainnya. Matius juga diidentifikasi dengan julukan pemungut cukai, sebuah istilah yang dianggap memiliki konotasi negatif di hadapan orang Yahudi. Mengapa ya Mission Lovers? Ya, itu dikarenakan mereka memungut pajak untuk kaisar, sementara orang Yahudi tidak membayar pajak kepada negara mereka yang berdaulat dan bebas, tapi kepada penjajahan Romawi. Dengan kata lain, kalau mereka membayar pajak, artinya mereka membiayai penjajahan Romawi yang menindas mereka. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi sangat memandang para pemungut cukai pada waktu itu sebagai kolaborator yang menjijikkan. Nah, setelah Matius menjadi murid Yesus, di dalam lingkaran orang-orang terdekat yang bergabung dalam kelompok 12 rasul, ia menyadari bahwa tugas pokok rasul adalah mewartakan Injil. Nah, maka oleh sebab itu setelah kebangkitan Tuhan Yesus, ia mengumpulkan beberapa kisah mengenai kehidupan Tuhan dan beberapa khotbah yang disusun secara teratur dan sistematis untuk jemaat yang sebagian besar berasal dari kalangan Yahudi. Matius menuliskan lembaran-lembaran Injilnya untuk menggenapi bacaan-bacaan perjanjian lama yang masih mereka dengarkan di rumah-rumah ibadat. Menurut tradisi, Matius setelah Pentakosta berkhotbah pertama-tama di Yudea. Dari sini dia berangkat dan membawa Injil ke Afrika, Ethiopia. Menurut Clemens dari Alexandria, Matius mempraktikkan hidup kontemplasi dan menjalani kehidupan dengan keras. Ia tidak makan apapun kecuali sayur-sayuran, akar, dan buah liar. Mission Lovers. Nah, dia menjadi martir dengan pedang yang diayunkan oleh kelompok penyembah berhala yang ganas saat merayakan Ekaristi. Mission Lovers, Matius sering dilukis bersama dengan seorang malaikat loh, yang mengilhami dia dan membimbing tangannya saat dia menulis Injil. Seringkali dia memiliki pedang di sampingnya sebagai simbol kemartirannya. Pada tanggal 21 September merupakan hari di mana kita memperingati Santo Matius. Teman-teman catat tanggalnya ya. Mission Lovers di rumah, dari kisah Santo Matius tadi, apa sih yang bisa kita simpulkan? Yuk kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus tadi. Satu kalimat yang diucapkan Yesus adalah, "Ikutlah aku." Dengan kalimat tersebut, Santo Matius bangun dan mengikuti Yesus. Nah, Mission Lovers di rumah, beranikah untuk meninggalkan segala perbuatan yang tidak baik dan siapkah untuk melakukan segala perbuatan yang berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus? Mission Lovers, Tuhan akan sangat menyayangi kita jika kita berani dan tidak takut untuk berbuat kebaikan. Sampai jumpa di kisah Santo Santa berikutnya. Bye-bye.